Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala bentuk nikmatnya, nikmat, rahmat, hidayah, serta pertolongannya. Tanpa pertolongannya kita tak akan bisa hadir di dalam menjalankan kewajiban, yaitu salat Jumat, serta bagaimana nikmat Islam dan iman. Dengan nikmat itu adalah nikmat yang terbesar, hingga merupakan landasan amal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, seorang mukmin mempunyai ciri khas, mempunyai karakter tersendiri, dan dia menempatkan tingkat ibadahnya di mana diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 18, yakni dia selalu memakmurkan masjid. Di antara tanda keimanan adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Diterangkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yakni bahwa mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
mensaksikan mereka dengan keimanan. Keimanan mereka adalah keimanan yang benar, persaksian yang benar. Karena Allah mengaitkan keimanan dengan perbuatan yang terpuji, yakni diantaranya memakmurkan masjid Allah. Dan orang-orang yang beriman diperintah agar menetapi perbuatan ini. Bahkan salah seorang ulama salaf mengatakan, jika engkau melihat seorang hamba yang selalu memakmurkan masjid, maka berbaik sangkalah kepadanya. Itulah bagaimana ciri keimanan seseorang muslim, yaitu selalu memakmurkan masjid. Ada beberapa kriteria dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, bisa jadi ia selalu mendatangi masjid dengan berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Dia datang untuk berzikir, untuk sholat, dan juga ia menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga yang kedua, bisa jadi membangun masjid dan memperbaikinya. Dia harus partisipasi untuk memakmurkan masjid. Dengan ikut serta memakmurkan masjid, maka ia menjadi orang yang mewujudkan keimanannya. Dan siapa yang mengunjungi masjid, terutama untuk ibadah sholat, berarti ia telah termasuk ke dalam orang yang memakmurkannya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis dari Abu Nuaim dan Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid, dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkannya. Inilah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang beribadah di masjid diwajibkan pula memakmurkannya. Bukan hanya niat dia sholat, tapi dia memakmurkan masjid. Wa imaratul masjid. Maka bisa juga ia datang tepat waktu, dan juga termasuk di dalamnya adalah membersihkan masjid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membersihkan diri di rumahnya, dia sudah taharah, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah fardukan, maka langkahnya yang satu menggugurkan dosa dan kesalahannya, dan yang langkah lainnya mengangkat derajatnya. Maka menjadi sebuah timbangan bagi seorang mukmin, yakni memakmurkan masjid. Kelak akan jadi timbangannya di hari kiamat. Sehingga bagaimana sabda Rasulullah, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, termasuk juga pahala orang yang senantiasa membersihkan sampah-sampah, kotoran-kotoran dari masjid. Ada riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Karena itu merupakan kewajiban setiap orang menjaga kebersihan di masjid. Adalah keutamaan yang mesti dikerjakan, karena merupakan tabungan di akhirat agar beratnya timbangan kebaikan di akhirat nanti. Dan anak-anak masuk, anak-anak masuk ke masjid. Maka ada balasan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid termasuk ke dalam orang-orang yang dinaungi Allah
di mana tidak ada naungan yang saat itu kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Dikala panasnya padang mahsyar, panas teriknya, hanyalah naungan Allah yang senantiasa melindunginya. Sabda Rasul, ada 7 golongan yang akan Allah naungi. Mereka pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu diantaranya, dan seorang yang terikat hatinya dengan masjid ketika ia keluar hingga ia kembali ke masjid. Artinya, bagaimana yang ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yakni ia selalu terkait hatinya untuk memperdulikan masjid. Ketika ia di dalam masjid, dia peduli akan kemakmurannya. Dan juga ketika dia tidak di dalam masjid pun, dia peduli juga untuk memakmurkannya. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Bagaimana mengisi konseling masjid? Bagaimana pula mengisi kegiatan-kegiatan masjid? Bagaimana kebersihan masjid? Semua dia pikirkan. Itulah orang yang selalu terkait dirinya pagi dan petang harinya ke masjid. Maka akan Allah sediakan untuknya tempat di surga setiap kali ia pergi pagi atau petang harinya. Maka tentunya apabila seorang muslim ingin bahagia di akhirat nanti, kita harus tabung amal-amal yang dapat memakmurkan rumah Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kesenangan, rahmat, dan kemudahan dalam melintasi titian sirat hingga sampai kepada keridhaan Allah, yaitu surga. Hadis riwayat Tabrani. Tentunya jika seorang hamba dapat derajat takwa, maka dia adalah cirinya memakmurkan masjid. Dan bila ia ingin dimudahkan meniti titian sirat, ia harus memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwati iman, hadirin sidang Jumat, ada hadis juga yang memotivasi kita dalam membangun masjid karena Allah, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislahu. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga diterangkan, yaitu akan dibangunkan baitan fil jannah. Maka orang yang senantiasa memakmurkan masjid akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Dan kurang lebihnya sesuai hadis, ada 5 indikator seseorang dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, berniat ikhlas ketika memakmurkan masjid. Dia memakmurkan masjid bukan untuk dipandang, bukan untuk dipuji, tapi dia berniat ikhlas lillah dalam memakmurkan masjid itu. Maka orang yang memakmurkan masjid sebagaimana beribadah, ia harus ikhlas, hanifah, dia harus lurus, ya. Harus lurus,
condong ke arah kebenaran. Yang kedua, dia mendatangi masjid untuk beribadah. Mendatangi masjid bukan niat untuk bermain-main, bukan urusan dunia, tapi untuk beribadah. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Bila seseorang dia punya niat mengurusi perkara dunia, tapi manfaatnya untuk akhiratnya, maka itu diperbolehkan. Tapi hanya dunia sementara dan dia terlalaikan saat di masjid, maka itu adalah terlarang. Sebagaimana Rasulullah melarang nyanyian-nyanyian yang buruk di dalam masjid, dan juga permainan-permainan yang buruk di dalam masjid. Tetapi bagi seorang muslim ketika berlatih di tempat yang kondusif, di sela-sela ruangan masjid, tidak dalam ruangan sujudnya atau sholatnya, untuk misalnya memanah dan sebagainya, maka itu juga diperbolehkan. Karena itu untuk persiapkan senjata kaum muslimin. Yang ketiga, membangun masjid, termasuk berinfak untuk kebutuhan masjid, berinfak untuk sosial dan sebagainya. Berinfak yang merupakan kewajiban kita, tentunya itu termasuk memakmurkan masjid. Maka tentunya di dalam harta kita harus sisihkan berapa persen untuk memakmurkan masjid, dan juga untuk kepentingan kaum muslimin yang nantinya bisa saja ring-ringan masjid atau DKM itu menyalurkan sedekah ikhwatu fillah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu juga termasuk memakmurkan masjid. Yang keempat, menjaga kebersihan masjid. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, menjaga kebersihannya itu adalah merupakan kewajiban. Dan yang kelima, mendirikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti kajian tentunya, atau musyawarah, diskusi keislaman, seminar-seminar yang mengajak kepada kebaikan dan amal soleh, dan yang lain sebagainya, yang itu merupakan indikator memakmurkan masjid. Artinya masjid itu menjadi rumah kedua kurang lebihnya untuk seorang muslim, di mana dia punya rumah untuk dihuninya, dan rumah keduanya itu adalah masjid yang harus senantiasa dia ingat, senantiasa dia makmurkan untuk bekal dia di hari kiamat nanti. Itulah sementara yang bisa Khatib sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih li dunya allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi wa aslih hatta ziyadatan li fi kulli khair wal mutarahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teka ya, ke bagian di luar ya, nak salatna.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu asadallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanakum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.